Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya membangun peradaban Romawi dari nol atau merasakan langsung dilema seorang pejuang kemerdekaan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya video game bisa merombak total cara kita belajar sejarah. Kita bakal pindah dari halaman buku yang diem aja, langsung loncat ke dunia interaktif yang seru banget buat dimainin. Coba deh ingat-ingat lagi pelajaran sejarah di sekolah. Buat sebagian besar dari kita, rasanya kayak cuma disuruh ngapalin nama, tanggal, sama kejadian kan? Nggak ada habisnya. Rasanya itu pasif banget, jauh, dan jujur aja, seringnya ngebosenin. Kita cuma nerima info, bukan benar-benar ngalamin sendiri. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara lain? Gimana kalau kita nggak cuma baca soal sejarah, tapi benar-benar bisa ikut main di dalamnya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ini di agenda kita. Pertama, kita lihat kenapa sejarah seringkali dianggap membosankan. Terus kita cari solusinya di dunia game. Kita juga akan lihat panduan main game sejarah, cara main yang kritis, lihat studi kasus keren dari game Civilization, dan ditutup dengan kesimpulan penting di akhir. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi sebetulnya, masalah apa sih yang mau kita pecahkan dengan metode belajar yang baru ini? Poin utamanya tuh ada di pergeseran dari belajar pasif ke aktif. Jadi daripada kita cuma jadi penonton yang nonton film sejarah, game itu ngajak kita buat jadi aktor utamanya. Kita yang bikin keputusan, kita yang nanggung konsekuensinya. Semuanya dalam sebuah dunia simulasi sejarah. Keren kan? Nah, disinilah konsep keren bernama game-based learning atau pembelajaran berbasis game masuk ke panggung. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal main-main loh. Ini adalah alat pembelajaran yang serius dan kuat banget. Oke, biar nggak salah kaprah, kita perlu bedain dulu ya. Ini beda loh sama gamification. Kalau gamifikasi itu ibaratnya kita dapat stiker bintang kalau berhasil ngerjain PR. Nah, kalau game-based learning, kita benar-benar pakai gamenya, misalnya Civilization atau Assassin's Creed, sebagai buku teks interaktif kita. Beda banget kan pendekatannya? Jadi intinya gini, kita ambil game yang mungkin biasanya kita mainin buat senang-senang aja. Terus kita kasih bingkai baru yang sengaja dirancang untuk belajar. Kita ubah game itu jadi alat yang ampuh banget buat mendalami sejarah. Terus, kok bisa sih metode ini efektif banget? Ada dua alasan kuncinya. Pertama, ini pembelajaran aktif. Kita nggak cuma baca teori soal diplomasi, kita beneran harus negosiasi sama pemimpin lain. Kedua, ini pembelajaran lewat pengalaman. Kita belajar sambil praktek, merasakan langsung gimana satu keputusan kecil aja bisa punya efek domino yang gede banget. Dan gak cuma itu loh, dalam game, gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru jadi feedback. Kalah, ya udah coba lagi aja pakai strategi baru. Ini ngajarin kita buat jadi lebih tangguh. Plus, game juga ngajarin kita berpikir sistemik. Kita jadi bisa lihat gimana ekonomi, politik, dan budaya itu saling terkait jadi satu jaring yang rumit. Persis kayak sejarah di dunia nyata. Tentu aja, nggak semua game itu sama. Setiap jenis game punya kekuatan dan kelemahannya sendiri buat belajar sejarah. Yuk kita lihat bedanya apa aja? Oke, coba kita bedah satu-satu ya. Ada game strategi kayak Civilization yang bikin kita mikir kayak pemimpin negara. Bagus banget buat paham geopolitik. Terus, ada role-playing game kayak Assassin's Creed yang bisa banget ngebangun empati karena kita seolah-olah hidup di masa lalu. Ada juga game simulasi buat kita eksperimen sama sistem ekonomi atau sosial. Tapi, ada tapinya nih. Kita harus ingat, setiap jenis game ini punya keterbatasan. Mungkin ada yang terlalu menyederhanakan, ada yang terlalu fokus ke Eropa, atau mungkin lebih mentingin seru-seruan daripada akurasi 100%. Nah, keterbatasan-keterbatasan tadi itu yang membawa kita ke bagian yang menurut saya paling penting dari pembahasan ini. Kita nggak bisa cuma sekedar main. Kita harus main sambil berpikir kritis. Ini dia kuncinya. Tujuannya itu bukan buat nelan mentah-mentah apa yang disajikan game. Justru sebaliknya, kita pakai game itu sebagai pemicu buat bertanya. Ingat ya, game itu sama kayak film atau buku adalah sebuah interpretasi sejarah. Bukan sejarah itu sendiri. Terus gimana caranya? Gampang. Kita bisa pakai 4 langkah ini. 1. Cek akurasinya. Kira-kira penggambarannya adil nggak? 2. Lihat apakah game ini bantu kita mikir kayak sejarawan. Misalnya soal beda-beda sudut pandang. 3. Apa sih tujuan belajar dari game ini? Dan yang keempat, ini yang paling penting. Game ini nyadarin kita nggak sih soal penyederhanaan yang mereka buat.
Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana kerangka kerja ini diterapin di dunia nyata. Kita ambil contoh salah satu game strategi paling legendaris sepanjang masa. Jadi, ada sebuah studi kasus menarik nih. Seorang guru pakai game Civilization Fix dengan pendekatan yang disebut bermain dengan tujuan. Murid-muridnya nggak dibiarin main bebas gitu aja, mereka harus lewatin 4 tahap. Pertama, main sambil dibimbing guru, terus mainin skenario khusus, misalnya jadi peradaban Nusantara, lanjut dengan analisis kritis terhadap gamenya, dan terakhir mereka bandingin apa yang ada di game sama catatan sejarah beneran. Dan hasilnya gimana? Wah, luar biasa. Partisipasi siswa langsung meroket. Pemahaman mereka soal konsep-konsep rumit kayak pengaruh geografi atau hubungan sebab akibat itu meningkat pesat. Dan yang paling keren, mereka jadi bisa membaca game itu sebagai sebuah teks yang punya sudut pandang dan agenda tersembunyi. Ada kutipan dari guru di studi kasus itu yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dia bilang, keterbatasan dalam game itu justru bukan alasan buat ngehindarinya, tapi malah jadi kesempatan emas buat ngajar. Jadi, kekurangan di game itu bukan masalah, tapi justru pemicu buat diskusi dan belajar yang lebih dalam. Oke, ini membawa kita ke bagian terakhir. Jadi sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua ini? Apa kita cuma mau ngejar skor tertinggi? Tujuan utamanya itu bukan sekedar tahu apa yang terjadi di masa lalu. Tapi yang lebih penting adalah belajar caranya menganalisis secara kritis segala bentuk penggambaran masa lalu. Kekuatan sejatinya ada di situ, di kemampuan kita buat jadi melek media secara kritis. Jadi pas kita nonton film, baca buku, atau main game, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, siapa sih yang bikin cerita ini? Apa yang sengaja mereka tonjolkan dan apa yang mereka sembunyikan? Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu ide yang sederhana tapi sangat kuat. Cukup dengan mengajukan satu pertanyaan yang tepat, kita bisa berubah dari sekedar konsumen pasif sejarah menjadi detektif sejarah yang aktif. Jadi, untuk kalian semua, lain kali main game sejarah, jangan cuma fokus buat menang ya. Coba berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri. Sebenarnya, versi sejarah siapa yang lagi saya mainkan? Dan cerita apa lagi ya yang nggak masuk di game ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal mengubah cara kalian bermain dari sekedar hiburan menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna.